Damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi untuk kita semuanya. Saudara-saudari, renungan firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari kitab Roma pasal 4 ayat 2. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Roma 4 ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Roma 4 ayat 8. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah firman Allah. Saudara-saudari, seluruh manusia yang ada di dunia ini merindukan agar masuk surga. Tidak ada satu orang pun yang ingin dilemparkan ke api neraka. Jikalau kita perhatikan, semua agama di dunia ini mengajarkan tentang surga. Namun, ingatlah, di luar daripada Yesus Kristus, kita tidak akan menemukan surga. Tidak semua agama menerima ketritunggalan Allah. Tidak semua mempercayainya dan tidak semua mengajarkannya dengan benar. Jadi, walaupun beribu-ribu agama di dunia ini, namun jalan kebenaran menuju surga tetaplah hanya Yesus Kristus. Sebab Allah sendiri telah memutuskan bahwa hanya melalui Yesus Kristuslah pintu untuk masuk ke surga. Oleh sebab itu, apakah saat ini kita tetap harus mengeraskan hati untuk tidak sungguh-sungguh percaya kepada Allah? Apakah kita akan tetap hidup di bawah kehendak rupa-rupa keinginan dunia ini? Saudara-saudari, Abraham adalah bapa dari seluruh orang percaya. Abraham dibenarkan di hadapan Allah bukan karena usahanya dan bukanlah juga karena perbuatannya, melainkan Abraham dibenarkan di hadapan Allah hanya oleh karena iman. Abraham adalah orang yang setia dan yang taat hanya kepada Allah saja. Oleh karena itu, demikianlah harusnya kita sebagai orang Kristen. Percayalah hanya kepada Allah Tritunggal saja. Setia kepada Allah sampai hari pemanggilannya, memanggil kita dari dunia ini. Dan ingatlah, Allah begitu mengasihi dan mencintai kita. Itu sebabnya kalau kita renungkan, Allah telah memberikan kita jalan untuk masuk surga melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dosa kita yang hina itu telah dibayarkan oleh Allah sendiri melalui tubuh dan darah Yesus Kristus. Oleh karena itu, setiap orang yang sudah masuk ke dalam baptisan kudusnya adalah ciptaan baru atau milik Allah. Artinya, di dalam baptisan kudus, kita telah ditebusnya dari dosa kematian kekal. Sebab di dalam baptisan yang kudus itu, kita diingatkan akan penebusan Yesus Kristus, yaitu permandian yang baru, kematian Yesus Kristus yang telah menjadikan kita milik Allah melalui air dan roh. Sebab itu Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran hidup." Yohanes 14 ayat 6. Oleh sebab itu, saudara-saudari, marilah kita setia kepada Allah. Hiduplah di dalam iman yang benar, sebab hanya iman yang benarlah yang menyelamatkan kita. Kalaupun pada saat ini banyak orang mengatakan beribu-ribu jalan menuju Roma, beribu-ribu jalan menuju surga, itu adalah filosofi, itu adalah suatu kesesatan mengenai
jalan kebenaran ke surga. Sebab suatu kepastian bahwa hanya Yesuslah, Yesus Kristus adalah jalan menuju surga. Saudara-saudari, ingatlah, walaupun saat ini semakin banyak gereja yang berdiri dengan nama masing-masing dan berdasarkan pemahaman masing-masing, ingatlah, surga tetap hanya ada di dalam Yesus Kristus. Gereja yang mengajarkan kebenaran tentang Allah Tritunggal itu adalah gereja yang benar. Sebab gereja yang benar itu adalah gereja yang mengabarkan firman Allah dengan murni dan melayankan kedua sakramen dengan benar sesuai kehendak Allah. Artinya, di luar dari pengakuan itu adalah gereja suka-suka hati. Oleh karena itu, identitas atau agama tidak dapat membuat kita masuk surga. Sama halnya dengan gereja. Gereja tidak menjamin dan membuat kita masuk surga. Kita tidak menemukan surga pada orang lain atau sesama kita. Itu sebabnya surga tidak ada di bawah telapak kaki Ibu. Dalam masa penantian kita saat ini, menantikan kedatangan Yesus Kristus, marilah hidup di dalam iman yang benar. Hiduplah di dalam iman yang betul-betul percaya kepada Allah Tritunggal. Sebab hanya iman yang benarlah yang masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Iman yang benar sudah otomatis akan setia berbuah di dalam perbuatan baik. Ingat dan renungkanlah, surga adalah hadiah bagi orang yang percaya. Surga diperoleh dengan cara cuma-cuma, bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan kita. Allah lah yang menerikan surga dan hanya diberikan kepada orang yang hidup di dalam kebenaran oleh iman. Oleh karena itu, saudara-saudari, janganlah berleha-leha dalam hidupmu. Hiduplah di dalam iman. Dekatkanlah diri kepada Allah dan jangan keraskan hatimu ketika engkau mendengarkan firman-Nya. Lakukanlah itu dan hendaklah setia kepada Allah. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita. Amin.